Orang sudah terjepit, saudara, apa saja pasti mau. Nyatakan kasih. Jangan takut. Wah, nanti kalau nggak sembuh bagaimana? Nah, itu seringkali kita kurang ajar. Belum dicoba mikir enggak lagi. Harus kita kan nyoba dulu datang. Kenapa mesti takut? Saudara, ayo kita buat ini dalam hidup kita. Supaya Tuhan dipermuliakan. Datang. Melihat ada anak-anak tetangga kita yang kelihatan sakit, tanya, kamu sudah berobat belum? Yang mereka kelihatan lapar, kasih makan. Datangi keluarganya, orang tuanya, kenapa kok sampai begini hidup ini? Apa yang salah? Kita harus jadi berkat buat orang-orang itu dalam hidup ini. Jadi perwira ini serius mencarikan Yesus. Suruh datang ke rumah. Saudara, sangat jahat kalau ada orang kehausan di sekitar kita dan di rumah kita ada sumur, kita nggak mau bagi air itu. Jahat tidak? Yohanes 7 ayat 38. Kenapa saya berkata tentang air? Perhatikan firman ini. Jadi dalam hidup kita apa saja bisa terjadi kalau kita mau memberikan waktu. Barang siapa bagaimana? Percaya kepada siapa? Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Terjadi apa dalam hati orang itu? Dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus berkata, dia itu terang. Injil itu terang. Tuhan Yesus berkata, Injil itu garam. Ingat, manusia sangat membutuhkan hal ini. Yang paling hebat adalah yang ketiga. Tidak ada manusia di dunia tidak butuh air. Jawab iya atau tidak? Semua orang pasti perlu air dalam hidup. Satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berkata air hidup cuma Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Berarti di dunia ini tidak ada mata air hidup kecuali dalam hidup Yesus Tuhan. Tapi yang luar biasa, saudara, setelah kita percaya kepada Dia, dengarkan, setelah kita percaya kepada Dia, ternyata dari dalam hati kita pun mengeluarkan aliran-aliran. Jadi lebih dari satu. Ketika semua orang kehausan gak punya air, kemanapun kita pergi ada air yang mengalir itu. Maka seharusnya orang akan datang dengan sendirinya ke tempat air itu. Kalau tidak, kita bawa air itu ke tempat mereka. Karena orang perlu ini. Saudara, mari kita renungkan firman ini dalam kehidupan. Siapapun saudara, kaya, miskin, apapun juga, pokoknya yang percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup itu. Saudara, ini sebuah kebenaran yang luar biasa, kita kagum melihatnya. Maka itu kalau sampai kita mengaku Kristen, tetapi gak ada orang yang datang kepada kita, berarti kita yang salah dalam hidup ini. Kita yang salah. Ayo mulai hari ini kita serius dalam menyatakan Yesus kepada semua orang. Jangan diajak pindah agama, enggak. Kita cuma nawarkan saja. Supaya kasih Yesus dikenal oleh semua orang setiap hari dalam hidup kita. Karena kalau tidak, Yesus enggak akan datang. Dan kalau dia enggak datang, setan makin kurang ajar di muka bumi ini. Bagian terakhir, kita melihat ini. Apa sih yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini, yang tidak dimiliki oleh siapapun juga kecuali kita sendiri? Dengarkan bagian terakhir ini. Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-23. Hari ini kita harus jadi wakil Yesus di dunia. Ayat ini sangat mengagetkan.
Dan banyak gereja masih belum percaya. Jikalau kamu bagaimana? Mengampuni dosa orang, dosanya diapakan? Diampuni. Dan jikalau kamu bagaimana? Menyatakan dosa orang tetap ada, maka orang itu dosanya tetap ada. Ayat 22. Siapa yang bicara ini? Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu, berarti yang berfirman ini siapa? Tuhan Yesus. Saudara, ternyata tidak ada satupun Tuhan di dunia yang menyatakan pengampunan dosa kecuali Yesus Tuhan kita. Apa kesimpulan ayat ini mulai hari ini? Saudara, terimalah orang sejahat apapun orang itu. Katakan amin. Nah, ada yang senyum-senyum di sana. Hah? Enak sekali. Tapi inilah hukum kasih yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Saudara, dunia ternyata membutuhkan pengampunan dosa. Banyak orang Kristen tidak mengerti ayat 23 ini. Gereja Katolik memakai ayat ini untuk imam-imam mereka. Maka itu diantara 7 sakramen dari gereja Katolik, salah satu sakramen dari sakramen pengampunan dosa. Dan para imam di gereja Katolik diberi hak untuk menggenapi ayat ini. Nah, sebetulnya ini untuk semua orang yang jadi murid Yesus. Tidak dibatasi hanya orang-orang tertentu di dalam gereja yang punya jabatan tertentu, tidak. Syaratnya cuma satu. Apabila saudara dan saya sudah terima Roh Kudus, ingat kalimat terakhir 22? Terimalah Roh Kudus. Begitu saudara dan saya terima Roh Kudus, maka kita punya hak untuk mengampuni dosa orang, saudara. Ini mengagetkan sekali. Dengarkan firman ini, anak-anak Tuhan. Justru kalau kita tidak mengampuni dosa orang, orang itu bagaimana? Lihat ayat ini. Orang itu bagaimana? Dosanya tetap ada. Jadi di dunia ini banyak dosa, bukan karena setan, tapi karena setan-setan Kristen ini. Siapa itu? Siapa itu setan-setan Kristen? Ya kita ini. Jadi dunia ini banyak dosa bukan karena setan, ternyata karena kita tidak mau mengampuni orang berdosa. Ayat ini sangat mengagetkan, saudara. Dalam hidup kita, tiap hari bertemu dengan orang, pasti kita sering ketemu orang yang menjengkelkan, menyakitkan kita. Nyatakan pengampunan atas orang itu. Nyatakan pengampunan. Ingat pujian suara terakhir tadi. Ubah hatiku seperti hatimu, jadikan mataku seperti matamu. Untuk apa saja aku mau jadi seperti Yesus. Nah, salah satu yang Yesus buat adalah mengampuni orang. Lakukan itu mulai hari ini. Roma 15 ayat 7. Mari kita buat ini mulai hari ini, saudara. Dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lakukan ini dalam hubungan suami istri, hubungan saudara, kakak adik, tetangga, teman, semuanya. Lakukan itu. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, perhatikan. Ada ukuran standar yang surga berikan kepada kita dalam kita menerima semua orang. Standarnya adalah sama seperti siapa menerima siapa. Loh, ayo baca. Siapa menerima siapa? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, ini standarnya. Menurut saudara, waktu Tuhan Yesus menerima kita, dia pakai syarat tidak?
Yang jawab, dia pakai syarat tidak? Tidak.